Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat, taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, kita sekalian tentu dengan keikhlasan hati, dengan niat yang penuh ikhlas semata-mata karena Allah, untuk kemudian bisa bergabung dalam ngaji kita pada pagi hari ini. Semoga atas keikhlasan kita ngaji hari ini, pagi hari ini, betul-betul ibadah kita yang berupa thalabul ilmi ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terhebat sepanjang kehidupan umat manusia adalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, setan atau iblis memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Bagaimana hadis sahih yang tempo hari sudah saya sampaikan, sampai para sahabat pun kemudian bertanya, termasuk engkau ya Rasul diberikan oleh Allah setan atau iblis atau disebut dengan korin, teman ya? Iya, kata Rasulullah. Hanya iblis atau korin yang diikutkan oleh Allah untuk saya itu sudah ditundukkan oleh Allah. Ini sudah dijinakkan oleh Allah sehingga dia tidak mampu untuk mempengaruhi Rasulullah, sehingga beliau tidak pernah berbuat salah dalam hidup ini. Dan itulah sebabnya para jamaah, beliau disebut orang yang maksum, orang yang terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sementara korin kita ini selalu berkeliaran bebas, sehingga kadang-kadang yang terjadi pada diri kita adalah bukan maksum, tapi sebaliknya adalah mesum gitu ya. Jadi karena memang korin kita ini berkeliaran bebas ya, untuk mengajak kepada kita sekalian untuk menjadi temannya nanti di neraka. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kalau kita baca surat Al-A'raf, Bu Indri, surat yang ke-7, ayat yang ke-16 dan 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Indri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Bapak Ibu para jamaah. Jadi iblis benar-benar selalu berusaha menghalangi kita menuju jalan Allah yang lurus. Bahkan mendatangi kita dari depan, dari belakang,
dari kanan, dari kiri. Selalu. Iblis itu seperti itu. Nggak bisa dari depan, dari belakang. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Nggak bisa dari kiri, dari kanan. Dan begitu seterusnya. Bapak Ibu rahmatullah. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari hadis Sabrah bin Abi Faqih dengan sanad yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita tentang upaya iblis, upaya setan dalam rangka ingin menjerumuskan kita agar kita menjadi teman mereka nanti di neraka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna syaitana qa'ada libni Adam biturukin faqa'ada lahu bitariqil Islam. Faqal ataslamu wa tasluku fi dinika wa dini abaika fa'asahu wa aslama. Thumma qa'ada lahu bitariqil hijrah. Faqal atuhajiru atad'u ardaka wa sama'aka fa'asahu wa hajar. Thumma qa'ada lahu bitariqil jihad. Faqal atujahidu wa huwa talafun nafsi wal mal fatuqatilu fatuqtalu fatunkahu nisa'uka wa yuksamu malaka fa'asahu wa jahad. Kata Rasulullah para jamaah, sesungguhnya setan itu menghalang-halangi manusia dengan segala jalan. Ia menghalang-halanginya dengan jalan Islam. Lalu ia berkata, apakah kamu akan masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu? Tetapi manusia itu durhaka kepadanya dan menjadi masuk Islam. Kemudian setan itu menghalang-halangi manusia dengan jalan hijrah. Lalu ia berkata, apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan bumimu dan langitmu? Tetapi manusia itu durhaka kepadanya dan ia berhijrah. Kemudian setan itu menghalang-halangi manusia dengan jalan jihad. Lalu ia berkata, apakah kamu akan berjihad? Padahal jihad itu adalah merusak jiwa dan harta. Lalu kamu berperang, kemudian kamu terbunuh. Lalu istrimu dikawini oleh orang lain dan hartamu dibagi-bagi. Tetapi manusia itu durhaka kepadanya dan ia berjihad. Bapak Ibu rahmatullah. Mulai dari seseorang itu belum muslim, ketika ingin masuk menjadi seorang muslim, sudah dihalang-halangi oleh setan. Jadi kamu akan masuk Islam, lalu kamu meninggalkan agamamu yang lama dan agama nenek moyangmu. Tapi kemudian orang itu tetap masuk Islam. Apakah kemudian kalau seseorang itu kemudian sudah masuk Islam, setan diam? Tidak. Ya. Setelah sudah masuk Islam, lalu menghalang-halangi saat orang tersebut mau melakukan hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ya. Dengan ia berkata, apakah kamu akan berhijrah dengan meninggalkan bumimu dan langitmu? Jadi kamu tinggalkan bumi dan langitmu, kamu tinggalkan harta kekayaanmu untuk hijrah ke Madinah. Tetapi manusia itu durhaka kepadanya, artinya tidak menuruti bisikan was-was dari setan tersebut. Akhirnya tetap hijrah. Begitu seseorang itu sudah hijrah, apakah setan diam? Tidak, para jamaah. Ketika kemudian ada perintah untuk berjihad,
berperang melawan orang-orang kafir, setan pun masih datang. Apakah kamu akan berjihad? Padahal jihad itu merusak jiwa dan harta. Lalu kamu berperang dan kemudian kamu terbunuh. Ketika kamu terbunuh itu, istrimu akan dikawini oleh orang lain. Bahkan harta kekayaanmu akan dibagi-bagi. Tetapi manusia tetap saja melakukan jihad. Ketika seseorang itu tetap teguh seperti itu para jamaah, tetap masuk Islam, tetap berhijrah, dan mau berjihad di jalan Allah, seperti itu para jamaah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadis tersebut dengan sabda beliau, "Faman fa'ala dzalika, famata kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah." Barang siapa melakukan demikian, lalu ia meninggal dunia, niscaya wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Jadi para jamaah, kalau kita tetap teguh seperti itu, tetap menjadi muslim walaupun setan menghalang-halangi, tetap hijrah walaupun setan menghalang-halangi, tetap berjihad walaupun setan menghalang-halangi, maka ketika kita berjihad itu dan kita meninggal, terbunuh, maka kata Rasulullah dalam kelanjutan hadis tersebut, Allah haqqon kana haqqon 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Maka wajib bagi Allah, kata Rasulullah, untuk memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian luar biasa para jamaah. Okay? Upaya setan untuk membisikkan ke dalam hati kita sehingga kita menjadi was-was, menjadi ragu untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu para jamaah, begitu jelas akhirnya arti was-was atau bisikan setan. Okay? Sehingga kemudian jika goresan-goresan hati yang tergores bagi seseorang yang berjihad, bahwa ia akan dibunuh, istrinya akan dikawini oleh orang lain, dan lain-lainnya yang dapat memalingkannya dari jihad, maka goresan-goresan hati seperti itu adalah betul-betul karena goresan tersebut datang dari bisikan setan. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, memang sekali lagi, ma min ahadin illa walahu syaitan. Hadis yang terdahulu sudah saya sampaikan, tidaklah seseorang melainkan ia mempunyai syaitan. Ya, jadi semua kita disertai dengan syaitan. Ya, semua kita disertai dengan syaitan. Bapak Ibu rahmatullah, maka menjadi jelaslah arti was-was atau bisikan setan. Menjadi jelaslah apa yang dimaksud dengan ilham. Menjadi jelaslah peran malaikat. Menjadi jelaslah upaya setan. Bahkan menjadi jelaslah apa yang namanya taufik. Bahkan apa yang namanya khidlah. Nah Bapak Ibu rahmatullah, terhadap keberadaan setan itu para jamaah, itu tidak perlu kita harus secara rinci mencari setan itu berupa tubuh apa bukan tubuh ya, atau bentuknya seperti apa ya, dan lain sebagainya, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting justru para jamaah, bahwa kita harus mengetahui ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dan menciptakan makhluk yang namanya setan, yang namanya iblis itu, ini yang harus kita ketahui, adalah menjadi musuh bagi manusia. Itu saja yang terpenting.
mau dia wujudnya ini, wujudnya itu, tidak terlalu penting. Yang penting kita harus paham bahwa setan, bahwa iblis itu adalah betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi musuh kita. Ya, menjadi musuh kita. Karena musuh para jamaah, jangan pernah kita berikan kesempatan musuh itu untuk bisa menyerang kita. Ya. Oleh sebab itu pula, Bapak Ibu rahimakumullah, dijelaskan oleh Allah di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, Bu Indri, ayat yang ke-6. Ya. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u khizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Begitu jelas para jamaah. Ayat ini Allah jadikan setan itu musuh. Karena itu kita harus betul-betul menganggap mereka itu musuh. Jangan pernah kita berteman dengan setan. Ya. Jadi kata Allah, fattakhidhuhu aduwa. Maka anggaplah ia musuhmu. Benar-benar kita jadikan musuh kita. Ya. Demikian juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat Yasin, surat yang ke-36. Ayat yang ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Begitu luar biasa. Okay? Ayat demi ayat telah menyatakan bahwa innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jemaah rahimakumullah. Ketika kemudian setan, iblis, ya, itu tidak mampu untuk mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ya, maka para jamaah rahimakumullah, dia akan melakukan suatu upaya yang kalau kita tidak hati-hati dan tidak waspada, ya, maka para jamaah kita akan terjerumus juga. Seakan-akan apa yang kita lakukan itu baik, tetapi nyatanya disitulah tetap ada peran setan. Disitulah ada peran setan. Jemaah rahimakumullah. Jadi inilah mujahadah, kesungguhan yang tidak pernah habis, ya. Kesungguhan yang tidak ada penghabisannya. Artinya, upaya yang harus kita lakukan dalam menjaga dan memproteksi hati kita agar tidak terkena bujukan dan rayuan setan itu sebuah mujahadah yang tidak ada penghabisannya, jemaah. Sebuah perjuangan yang tidak ada batasnya, jemaah. Kita baru berhenti berjuang untuk melawan musuh kita yang namanya setan itu, para jemaah, jika kita sudah mati. Itu baru boleh berhenti, ya, untuk melakukan mujahadah, ya, dalam rangka menghadapi upaya setan untuk menghancurkan kehidupan kita
di dunia yang berakibat kehancuran kita kehidupan di akhirat. Karena itu seseorang pernah bertanya kepada Al-Hasan, apakah setan itu tidur? Orang ini tanya kepada Al-Hasan. Maka Al-Hasan tersenyum dan menjawab, jikalau setan itu tidur, niscaya kita istirahat. Ya. Jadi kalau setan itu tidur, niscaya kita tidak lagi melakukan mujahadah. Tidak lagi melakukan perlawanan. Dan ternyata setan itu tidak pernah tidur. Gitu. Jadi orang mukmin itu tidak dapat terlepas daripada setan. Ya. Ya, orang mukmin itu mempunyai jalan untuk menolaknya dan untuk melemahkannya kekuatan setan itu. Dengan cara apa? Untuk menolak dan melemahkan kekuatan setan itu pada jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innal mu'mina yundi syaitanahu kama yundi ahadukum ba'irahu fi safari. Sesungguhnya orang mukmin itu menguruskan setannya sebagaimana seseorang menguruskan untanya dalam perjalanannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, setannya orang mukmin itu kurus. Ya. Setannya orang mukmin itu kurus. Qais bin Al-Hajjaj berkata, setan telah berkata kepadaku, kata Qais, saya masuk kepadamu sedang saya seperti unta, besar sekali begitu, waktu masuk di Qais itu. Sekarang ini saya bagaikan burung emprit, burung pipit, burung yang sangat kecil. Aku bertanya, mengapa demikian? Ia menjawab, kamu cairkan saya dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Orang ahli takwa itu sulit atas mereka menutup pintu setan dan menjaganya dengan penjagaan, yakni pintu-pintu yang tampak dan jalan-jalan yang terang yang membawa kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang tampak. Sesungguhnya mereka jatuh pada jalan-jalan setan yang sangat samar karena mereka tidak memperoleh petunjuk kepadanya lalu menjaganya sebagaimana telah disampaikan cara menjaga tipu daya daripada setan tersebut. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kenapa kita sukar ya untuk menutup pintu-pintu setan itu menuju ke hati kita? Karena pintu-pintu hati kita itu terbuka bagi setan dan pintunya sangat banyak. Tapi pintu malaikat itu memang hanya satu. Itulah betapa kita sulit ya untuk bisa menjaga hati kita dari gempuran setan tersebut. Bapak Ibu rahmatullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat garis di suatu hari, satu garis, dan beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat beberapa garis dari sebelah garis kanan dan sebelah kirinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan, pada setiap jalan daripadanya ada setan yang mengajaknya. Kemudian beliau membacakan surat Al-An'am, surat yang ke-6 Bu Indri, ayat 153. Wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Enggak. Ya Ustaz, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala
penglihatan itu dan dialah yang maha halus, maha teliti. Terus? Sampai berapa Ustaz? 153 saja. Oh, maaf, berarti salah tadi. 153. Salah. Beda. 153. Ngapunten nggih. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi para jamaah, garis yang dibikin oleh Rasulullah lurus, itulah garis jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara garis yang ada di kanan dan kiri dari garis yang lurus tadi, itulah jalan-jalan ya bagi garis-garis itu yang selain daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau menjelaskan banyaknya jalan-jalan setan, ya, yang telah kita jelaskan sebelumnya, ya. Bahkan jalan-jalan setan itu para jamaah ada yang jelas, ada yang sangat samar. Dan itu juga merupakan jalan-jalan setan. Ya. Setan dengan jalan itu, dengan jalan yang samar itu, dapat menipu para ulama dan orang-orang yang suluk berjalan menuju Allah, yang dapat menguasai nafsu syahwat mereka, yang dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat yang tampak. Maka para jamaah hukumullah, hendaklah kita betul-betul hati-hati ya, dengan jalan setan yang sangat samar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, beliau pernah menceritakan para jamaah, ada seorang pendeta Bani Israel, maka setan itu menuju kepada seorang wanita. Lalu wanita itu dicekik lehernya oleh setan itu. Dan ia kemudian melemparkan di hati keluarga wanita itu bahwa obatnya ada pada pendeta itu. Lalu mereka membawa wanita itu kepadanya, kepada pendeta itu. Maka pendeta itu enggan untuk menerimanya. Lalu mereka senantiasa dengannya sehingga akhirnya diterima oleh pendeta itu untuk mengobati wanita yang dicekik oleh setan itu. Ketika wanita itu di sisi pendeta untuk diobatinya, maka setan mendatanginya, lalu menghiasinya untuk mendekati wanita tersebut. Dan setan senantiasa dengannya, sehingga pendeta itu akhirnya, naudzubillah, sampai menyetubuhinya. Ya. Jadi setelah diobati, lalu disetubuhinya. Lalu wanita itu mengandung. Maka setan membisikinya dan berkata, sekarang kamu terbuka kejelekanmu. Ya, membisiki si pendeta. Keluarganya akan datang kepadamu. Maka bunuhlah wanita itu. Lalu kalau mereka bertanya kepadamu, maka katakanlah bahwa wanita tersebut telah meninggal dunia. Maka pendeta itu membunuh wanita tersebut dan mengebumikannya. Lalu setan mendatangi keluarga wanita tersebut, kemudian membisiki mereka dan melemparkan di hati mereka bahwa pendeta itu telah menghamilinya, kemudian membunuhnya dan mengebumikannya. Maka keluarga wanita tersebut datang kepada pendeta itu dan bertanya kepadanya tentang wanita tersebut. Maka pendeta itu menjawab, telah meninggal dunia. Lalu mereka menangkapnya untuk dibunuhnya. Menangkap pendeta itu. Maka saat pendeta itu ditangkap oleh keluarga wanita itu, setan datang kepada pendeta itu dan berkata, sayalah yang mencekik wanita tersebut.
dan sayalah yang melemparkan di hati mereka, maka taatilah kepadaku. Niscaya kamu selamat dan saya lepaskan kamu dari mereka. Pendeta kemudian bertanya kepada setan itu, dengan cara apa? Setan menjawab, bersujudlah kepadaku 2 kali sujud. Lalu pendeta itu bersujud kepada setan 2 kali sujud. Begitu pendeta itu sudah sujud di hadapan setan 2 kali, maka setan berkata kepadanya, sesungguhnya saya berlepas diri daripadamu. Orang itulah yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr, surat 59, ayat yang ke-16, Bu Indri. Kamathali syaitani in qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um mink. Moga dibaca lengkap artinya. Ya, Ustaz. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu para jamaah. Jadi ketika seseorang itu sudah terkena bujukan setan, maka setan mengatakan, ini bari mink, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu. Masya Allah. Jadi begitu orang itu sudah menjadi temannya, dia mengatakan, saya berlepas diri dari kamu. Karena saya pun, kata setan, juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu samar, luar biasa. Maka cerita yang disampaikan oleh Rasulullah tentang seorang pendeta yang alim, yang akhirnya sampai mensetubui wanita, bahkan sampai hamil dan kemudian membunuhnya. Kemudian saat keluarganya datang rame-rame mau membunuh pendeta itu, datanglah setan untuk memberikan tawaran untuk menolong agar dia tidak dibunuh oleh keluarga wanita itu. Akhirnya si pendeta bertanya, dengan cara apa? Caranya gampang, sujud kamu di hadapanku 2 kali. Maka begitu seseorang atau pendeta tadi sudah sujud, justru setan lepas tangan karena dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmukallah. Cerita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan juga terkenal seperti ceritanya ulama besar yang namanya Barseso itu. Ya. Jadi Barseso itu ulama sangat luar biasa. Santrinya sampai 80.000 datang dari berbagai penjuru dunia. Tapi begitu setan luar biasa pandainya untuk mengelabui si ulama tersebut. Sehingga ketika dalam sebuah masjid begitu, setan itu para jamaah berubah wujud seperti manusia. Lalu wirid zikir dengan penuh khusyuk. Bahkan pernah sampai 3 hari 3 malam setan itu wirid zikir khusyuk. Sehingga menimbulkan tanda tanya oleh ulama Barseso itu. Akhirnya didekatilah dia. Memang Anda siapa? Kok sampai sedemikian luar biasa kamu tobatnya, beristighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada dirimu? Setan kemudian bercerita, saya telah melakukan sebuah kesalahan, makanya saya harus bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu setan bilang, karena telah melakukan kesalahan dan
kemudian bertobat kepada Allah SWT dengan tobat yang luar biasa itu, maka setan kemudian baru mulai merayu ulama Barseso itu. Kalau kamu, kata setan tadi, juga ingin bisa tobat dengan tobatan nasuha, seperti yang saya lakukan, maka kamu juga harus melakukan kesalahan dulu, melakukan kemaksiatan dulu. Nah, kata ulama ini, nah tidak mungkin saya mau melakukan kemaksiatan di mana-mana ada santri saya, ada jamaah saya. Ya tentu dengan cara yang tidak diketahui oleh mereka. Biar kamu bisa khusyuk bertobat kepada Allah seperti saya. Maka mungkin bisa saja kamu lakukan, kata setan ini kepada Barseso. Misalnya minum khamar sajalah. Kan tidak ada orang tahu kalau minum khamar itu. Kamu bisa minum di dalam kamarmu. Kamu bisa minum di mana-mana. Seperti minum biasa saja, kan tidak ada orang tahu. Apalagi itu dimasukkan di gelas, kan siapa tahu bahwa itu khamar. Masuklah rayuan setan itu, dan akhirnya si Barseso ini, para jamaah, ulama ini, minum khamar. Dan tidak ada orang tahu. Saat dalam kondisi minum khamar dan kemudian mabuk itu, para jamaah, langsung setan mendatangkan seorang wanita yang cantik. Yang kemudian wanita itu dalam kondisi mabuk itu, ulama itu disetubui. Bahkan setelah disetubui, wanita ini akan melapor kepada keluarganya. Dan akhirnya karena takut perbuatannya diketahui oleh masyarakat, dibunuhlah wanita itu. Dan setelah dibunuh, tetap saja masyarakat menciumnya perbuatan ulama tersebut. Akhirnya didatangilah rame-rame oleh masyarakat, menangkap ulama itu, dan ulama itu juga mau rame-rame akan dibunuh. Ternyata selama ini kamu hanya membohongi kami semua, ulama. Seakan-akan apa yang selama ini kamu nasihatkan, itu luar biasa, ternyata kamu sendiri melakukan perbuatan seperti ini. Mau dibunuh rame-rame para jamaah. Akhirnya datanglah setan tadi itu. Nah, ini kesempatan emas untuk memberikan tawaran untuk menolong ulama itu. Jadi, mau kamu saya tolong biar kamu tidak dibunuh oleh mereka? Yang namanya ingin selamat. Tentu jawabannya, mau. Tapi dengan syarat ya. Apa syaratnya? Nyatakanlah bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Dinyatakanlah Tuhan setan itu oleh ulama tersebut. Begitu menyatakan bahwa Tuhan, ulama itu menyatakan setan itu sebagai Tuhannya yang akan menolong dirinya, saat itulah dia langsung meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi meninggal dunia dengan menyembah setan. Naudzubillah min dzalik. Inilah para jamaah yang kemudian kita diingatkan dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang itu mulai menjadi orang balik, menjadi orang mukallaf, sangat baik, luar biasa. Sehingga diistilahkan dalam hadis itu, antara dirinya dengan surga tinggal sehasta, tinggal pluk masuk surga. Begitu baiknya orang ini. Tapi catatannya, di sisi Allah memang orang ini calon penghuni neraka. Akhirnya di penghujung usianya itu, dia berbuat maksiat yang kemudian menyebabkan dia masuk neraka. Sebaliknya dalam hadis itu para jamaah, ada orang itu yang mulai balik sampai menuju usia tua, sampai mau meninggal, selalu berbuat maksiat. Sehingga diistilahkan antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta. Tinggal masuk saja. Tapi karena catatannya di bukunya Allah sana, dia termasuk calon penghuni surga. Begitu di penghujungnya akhir hayat itu, dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan akhirnya meninggal. Maka akhirnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hadis yang sesungguhnya sangat-sangat menakutkan kita semua para jamaah. Makanya
doa yang namanya mohon husnul khotimah itu tidak pernah kita lupakan, ya, untuk mohon husnul khotimah. Karena bisa saja terjadi seperti kasus Barseso, orang yang sangat baik luar biasa, meninggal di tiang gantungan dalam rangka menyembah setan. Naudzubillah min dzalik. Memang takdirnya seperti itu, seperti hadis tadi itu. Tapi apa yang terjadi seperti Barseso ini para jamaah? Kalau saya boleh mengistilahkan, itu hanyalah kasuistis. Ya. Itu hanyalah kasuistis. Jadi artinya kita tidak perlu terlalu khawatir para jamaah. Artinya kalau orang itu berawal dengan baik, insya Allah akan berakhir dengan baik. Kalau berawal dengan baik, akhirnya berakhir dengan tidak baik, itu kasuistis saja. Ya, itulah sebuah hadis yang menunjukkan atas kemahakuasaan Allah untuk menetapkan dan menjadikan apa saja terhadap hambanya ini terserah Allah, mau-maunya Allah, sakarepe Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang seluruh makhluk Allah ini, termasuk kita semua ini para jamaah, adalah dalam genggaman kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah, memohon husnul khotimah. Bapak Ibu rahmukullah, tempat masuknya setan ke dalam hati kita, itu sekali lagi para jamaah, memang sangat banyak. Okay? Pintu-pintu untuk masuknya setan ke dalam hati kita itu memang sangat banyak. Okay. Bapak Ibu rahmukullah. Maka dikatakan memelihara hati dari bisikan setan itu wajib. Saya ulangi. Memelihara hati dari bisikan setan itu wajib. Bahkan dikatakan itu adalah fardu ain atas setiap orang mukallaf. Ya. Fardu ain, kewajiban individual atas setiap orang mukallaf. Sesuatu yang tidak bisa menyampaikan ke barang wajib melainkan dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Dan tidak menyampaikan kepada penolakan setan, melainkan dengan mengetahui tempat-tempat masuknya, maka mengetahui tempat-tempat masuknya setan itu juga hukumnya wajib. Nah, tempat-tempat masuknya setan dan pintu-pintunya adalah memang, Bapak Ibu, kembali kepada sifat seorang hamba. Dan sifat seorang hamba itu memang macam dan jenisnya sangat banyak. Nih, macam dan jenisnya sangat banyak. Hanya dalam kitab Ihya Ulumuddin ini akan dijelaskan pintu-pintu besar. Ya, pintu-pintu besar yang berlaku seperti yang tidak sempit dari banyaknya tentara setan. Apa para jamaah? Di antara pintu-pintu besar yang menjadi tempat masuknya setan ke dalam hati kita, di antaranya para jamaah, pintu-pintunya yang sangat besar adalah yang namanya sifat marah dan nafsu syahwat. Itu pintu-pintu besar masuknya setan ke dalam hati kita. Karena marah itu para jamaah membinasakan akal. Jadi orang itu kalau sudah marah jamaah, akalnya tidak berfungsi sama sekali. Begitu akal ini tidak berfungsi, setan langsung masuk blok ke dalam hati kita. Maka para jamaah, salah satu daripada ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah mampu menjaga dari marah. Mampu menjaga dari sifat marah. Karena orang itu sekali lagi kalau sudah marah jamaah, akalnya tidak jalan. Saat akal kita tidak berfungsi, itulah setan begitu mudah masuk ke dalam hati kita.
Itu pintu-pintu besar yang memudahkan setan untuk masuk ke dalam hati kita. Dan apabila tentara hati itu lemah, niscaya tentara setan langsung menyerang. Tentara akal itu adalah mengetahui Allah dengan yakin. Sedang tentara setan itu adalah kebodohan, tomak, dan menyukai dunia. Apabila manusia itu marah, niscaya setan menyampaikannya sebagaimana anak kecil bermain-main dengan bola. Seperti diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah ditemui oleh iblis. Lalu iblis itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, engkaulah yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya. Dan Allah telah berbicara kepadamu secara langsung. Dan aku," kata iblis, "satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah telah berbuat dosa dan bermaksiat. Aku ingin bertaubat." Jadi iblis pun, setan pun, ketika berdialog dengan Nabi Musa itu, menyampaikan kepada Nabi Musa, ingin bertaubat. Ya. "Maka tolonglah aku," kata iblis kepada Nabi Musa, "kepada Tuhanku, agar berkenan menerima taubatku." Maka Nabi Musa menjawab, "Iya, saya sampaikan nanti pesanmu untuk ingin bertaubat dan agar Allah menerima taubatmu. Saya sampaikan nanti kepada Allah." Ketika Nabi Musa mendaki gunung dan berseru kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian setelah bertemu Allah, Nabi Musa mau turun, maka Allah berfirman kepadanya, kepada Nabi Musa, "Sampaikanlah amanat." Artinya Allah tahu bahwa Nabi Musa dipeseni oleh iblis untuk menyampaikan bahwa iblis kepingin bertaubat. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Wahai Tuhanku, hambamu yang namanya iblis ingin engkau terima taubatnya." Maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau telah menunaikan hajatmu. Perintahkanlah ia untuk sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Sehingga Allah menerima taubatnya." Lalu Nabi Musa alaihissalam menemui iblis dan berkata kepadanya, "Aku telah menunaikan hajatmu. Engkau diperintahkan agar engkau bersujud kepada kuburnya Adam. Sehingga Allah menerima taubatmu." Kemudian iblis marah dan takabur seraya berkata, "Aku tidak akan bersujud kepadanya waktu ia masih hidup. Apakah aku akan bersujud kepadanya dalam keadaan sudah meninggal?" Kemudian ia berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya bagimu mempunyai hak atasku, sebab engkau menolongku kepada Tuhanmu. Maka ingatlah padaku pada 3 hal yang aku tidak membinasakanmu pada hal itu. Yaitu ingatlah aku ketika engkau marah, karena rohku berada di hatimu dan mataku berada di matamu. Dan aku berjalan darimu di tempat berjalannya darah. Ingatlah aku ketika engkau telah marah, karena sesungguhnya manusia apabila telah marah, maka aku hembuskan pada hidungnya. Maka ia tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Dan ingatlah aku ketika engkau bertemu dengan barisan orang kafir, karena sesungguhnya aku mendatangi anak Adam ketika ia bertemu dengan barisan orang kafir. Maka aku ingatkan ia akan istrinya, anak dan keluarganya, sehingga ia berpaling dari barisan itu. Takutlah engkau akan duduk-duduk dengan wanita yang tidak mahram, karena akulah utusannya kepadamu dan utusanmu kepadanya. Maka aku selalu memfitnahmu dengan wanita itu dan memfitnah ia denganmu." Iblis memberi isyarat dengan ini kepada hawa nafsu, marah, rakus, karena sesungguhnya lari dari barisan perang adalah rakus pada dunia. Dan tidak maunya iblis bersujud kepada Adam adalah karena keadaan
sudah meninggal itu adalah hasud. Dan hasud atau hasad paling besar tempat-tempat masuknya setan ke dalam hati kita. Jadi para jamaah rahimahullah, kenapa iblis sampai kemudian dilaknat oleh Allah? Itu adalah karena sifat hasad, iri, ya, yang ada pada dirinya terhadap siapa? Terhadap Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam terbukti menjadi hamba yang paling cerdas saat diberikan pengajaran atau pelajaran untuk dikenalkan semua nama-nama benda yang ada di dalam surga. Ternyata Nabiullah Adam adalah hamba saat itu yang paling cerdas dibandingkan iblis dan malaikat. Itulah yang menyebabkan kemudian dia iri hati, hasad atau hasud kepada Adam. Dan karena itulah kemudian dia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud di hadapan Adam. Karena terbukti memang Adam adalah hamba yang paling cerdas, hamba yang paling luar biasa. Nah, ketika kemudian Nabiullah Adam juga akhirnya menjadi sebab beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga menuju ke bumi ini adalah karena sifat rakus. Rakusnya di mana? Rakusnya adalah bahwa beliau Nabiullah Adam itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk menikmati apapun makanan, buah-buahan, minuman yang ada di dalam surga, semua bebas. Tapi ternyata Nabiullah Adam masih istilahnya rakus, ingin memakan buah, satu buah yang dilarang oleh Allah. Hanya karena kemudian bujukan dan rayuan setan itulah akhirnya Nabiullah Adam pun terjerumus bukan saja mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, sampai kemudian Nabiullah Adam alaihissalam mendekati pohon itu, diambil buahnya dan dimakan. Itulah karena sifat rakus yang ada pada diri beliau itu yang menyebabkan Allah mengeluarkan Nabiullah Adam dari surga menuju ke dunia. Dengan sifat hasad, ya, yang ada pada setan atau iblis terhadap hasad terhadap Nabiullah Adam, karena Adam itu luar biasa, sangat cerdas. Itulah yang menyebabkan kemudian Allah juga mengusir iblis itu dari surga menuju ke dunia ini. Nah, Bapak, Ibu rahimahullah, para jamaah yang saya muliakan, jadi di antara pintu-pintu besar ya yang menyebabkan setan itu masuk ke dalam hati kita adalah karena sifat marah dan nafsu syahwat, termasuk juga karena kita memiliki sifat rakus. Ya. Karena dengan sifat rakus itu artinya para jamaah kita akan sangat sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bapak Ibu para jamaah, masih banyak pintu-pintu besar ya yang menjadi sebab mudahnya setan itu masuk ke dalam hati kita. Ya. Pintu-pintu besar yang memudahkan hati kita mudah dimasuki oleh setan. Bapak Ibu rahmatullah, kalau kemudian sifat rakus ya itu membuat kita menjadi buta dan tuli, itu memang benar jamaah. Jadi sifat rakus itu bisa menyebabkan kita menjadi buta dan tuli, itu memang benar para jamaah. Orang itu kalau sudah rakus, itu sudah tidak memperhitungkan halal haram, baik tidak baik, benar tidak benar, ini hak orang lain atau hak siapa, sama sekali sudah tidak peduli. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Darda radhiyallahu an,
Beliau bersabda, hubbuka li syai' yu'mi wa yusimmu. Kecintaan terhadap sesuatu itu membutakan dan menulikan. Jadi kalau kita cinta terhadap harta yang kemudian menyebabkan kita rakus, maka dalam hadis ini kita akan menjadi buta dan kita akan menjadi tuli, ya, membutakan dan menulikan kecintaan kita terhadap sesuatu itu. Bapak Ibu para jamaah, maka di antara pintu-pintu yang menyebabkan setan begitu mudah masuk pada hati kita, rakus, dan juga termasuk orang yang selalu perutnya kenyang. Orang yang selalu perutnya kenyang. Itu juga menyebabkan mudahnya setan masuk ke dalam hati kita. Sekalipun yang kita makan, yang kita minum itu halal. Jadi sekalipun yang kita makan dan yang kita minum itu halal, bahkan bersih, itu juga menjadi mudahnya setan masuk ke dalam hati kita. Karena orang itu kalau selalu kenyang, para jamaah, menguatkan nafsu syahwat. Dan nafsu syahwat itu jamaah tidak ada lain kecuali itu bisa dijadikan sebagai senjata oleh setan untuk menjerumuskan kita. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu dikatakan bahwa memperbanyak makan itu ada 6 perkara yang tercela. Nih. Jadi memperbanyak makan itu ada 6 perkara yang tercela. 1, menghilangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dari hatinya. Jadi yang pertama, menghilangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala dari hatinya. Kedua, dengan kenyang itu, hal yang tercela yang kedua, menghilangkan rasa belas kasih kepada makhluk dari hatinya. Karena ia mengira semua makhluk itu kenyang. Menghilangkan rasa belas kasih makhluk dari hatinya. Karena mengira semua makhluk itu kenyang. Padahal ada yang lapar. Yang ketiga, kenyang itu dapat memperberat seseorang dari kepatuhan. Makanya jenengan bisa melihat ya, ketika Ramadan datang itu. Begitu luar biasa kepatuhan seseorang kepada Allah. Kenapa? Ya karena lapar. Ya. Jadi kalau kenyang, itu akan membuat kita berat untuk patuh kepada Allah. Tapi begitu kita lapar, contohnya Ramadan itu saja. Orang yang nggak biasa baca Quran, baca Al-Quran. Orang yang tidak biasa ke masjid, akhirnya ke masjid. Orang yang tidak biasa sedekah, akhirnya sedekah dan lain sebagainya. Itu karena kita dalam kondisi lapar selama 1 bulan. Yang keempat, celanya kenyang itu. Bila ia mendengar kalimat hikmah, niscaya tidak ditemukan baginya kelunakan jiwa. Karena kenyang, kalimat hikmah itu terlepas. Hatinya tidak akan menerima. Yang kelima, jika ia berbicara menasihati dan hikmah, niscaya itu membekas di dalam, niscaya itu tidak membekas di dalam hati manusia. Jadi jamaah, saya dulu masih muda dulu sekali ya. Itu rodok kuat puasa gitu, rodok kuat puasa ya. Jadi pernah saya Daud, saya pernah puasa ini, puasa itu dan sebagainya. Di satu kesempatan ya, saya diundang khutbah nikah waktu itu. Jauh sebelum jadi pegawai negeri ya. Jadi masih muda sekali ya. Diundang khutbah nikah di suatu pernikahan di tempat saya lupa, sudah lama sekali. Hampir semua yang mendengarkan, ya, bahkan Pak Mudin itu langsung mendekati saya. Ustadz, katanya. Iya, kenapa Pak Mudin? Baru sekarang ini saya mendengarkan nasihat itu merasuk mulai dari sini sampai ke perut-perut saya. Nasihat yang panjenengan sampaikan. Saya bilang, enggak boleh begitulah Pak, sama saja. Enggak Ustadz, memang sangat beda. Apa yang jenengan sampaikan betul-betul merasuk luar biasa. Itu karena saat itu para jamaah, saya masih suka puasa. Itu jadi dengan
dengan kita lapar itu Pak Jamaah, nasihat kita itu akan merasuk, ya, akan mudah diterima oleh orang yang kita nasihati. Dan itu terbukti para jamaah, memang seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, kenyang dapat mendatangkan penyakit. Nah, jadi terlalu kenyang itu dapat menjadi sebab datangnya penyakit. Bapak Ibu, saya kira itu sebagai pengantar untuk kita pahami upaya setan seperti itu, pintu-pintu setan untuk masuk ke dalam hati kita, itu melalui pintu-pintu besar, diantaranya tadi marah, nafsu, syahwat, rakus, dan selalu dalam kondisi kenyang. Insya Allah masih banyak pintu-pintu besar yang akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya.